Kalau dari segi teknologi, Malaysia dah tak diragukan lagi menjadi teknologi elit se-ASEAN. Tapi sayangnya Indonesia. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Sutori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Berawal dari bola sepak, pergaduhan-pergaduhan Indonesia dan juga Malaysia, sampai ke bawah budaya, kuliner, adab pun juga akan dibahas. Sebab pergaduhan-pergaduhan itu bermula dari bola sepak. Tapi Malaysia tak menghiraukan pergaduhan-pergaduhan itu. Menurut Malaysia, pergaduhan seperti itu hanyalah orang yang merasa iri tapi tak kesampaian. Jadi tak dilayan, macam tak penting. Dan Malaysia selalu mengupgrade teknologi-teknologi yang terbaru. Ini tahun 2025, sekejap lagi tahun 2026. Malaysia membuat stadion elit se-Asia. Korang penasaran macam mana stadion di Malaysia yang tepatnya itu di Shah Alam, dan saingan Malaysia ataupun lebih bagusnya Malaysia itu dari negara mana saja? Apakah Indonesia di situ akan masuk di stadion elit? Jom langsung kita simak bersama-sama. Asia Tenggara, sebuah kawasan yang terkenal dengan fanatisme sepak bola yang luar biasa. Maka tak heran, Asia Tenggara kerap dipilih oleh tim besar Eropa untuk menggelar laga pramusim mereka, sebut saja seperti Manchester United, Liverpool, hingga Arsenal. Stadion-stadion megah berstandar internasional pun telah berdiri di berbagai negara di kawasan ASEAN. Bahkan di antaranya merupakan stadion canggih yang dilengkapi teknologi berkelas dunia, seperti seating cooling system, sliding pitch, hingga retractable roof. Kehadiran stadion-stadion ini membuat Asia Tenggara siap menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA di masa depan. Lalu apa sajakah stadion-stadion itu yang layak untuk menggelar Piala Dunia FIFA? Malaysia masuk tadi. Nomor berapa ya? Yang pertama adalah Chang Arena di kota Buriram, Thailand. Thailand. Stadion milik Buriram United ini merupakan pemegang rekor dunia sebagai stadion berstandar FIFA dengan waktu pembangunan tercepat, yaitu hanya 256 hari atau kurang dari setahun. Meskipun dibangun dengan gaya minimalis, kapasitasnya dapat menampung cukup banyak penonton, yaitu maksimal 32.600 penonton. Dengan kapasitas yang cukup besar, Chang Arena menjadi stadion terbesar kedua di Thailand. Stadion ini memiliki kualitas rumput dan lighting salah satu yang terbaik di Liga Thailand. Maka tak heran, selain digunakan oleh Buriram United di Liga Domestik Thailand, Chang Arena juga telah sering digunakan untuk laga-laga internasional. Selanjutnya, belum. Sultan Ibrahim Stadium di Johor, Malaysia. Johor. Sultan Ibrahim Stadium merupakan stadion kebanggaan warga Johor. Berkapasitas maksimal 40.000 penonton, stadion ini adalah stadion berciri khas Eropa yang memiliki beragam fasilitas kelas dunia. Mulai dari rumput berjenis premium, sistem drainase bawah tanah 9 lapis, hingga atap yang terbuat dari bahan membran khusus. Diresmikan pada tahun 2020, Sultan Ibrahim Stadium menjadi stadion pertama di Malaysia yang menerapkan konsep Football Only Stadium, yang artinya stadion ini tidak memiliki lintasan atletik di sekeliling lapangan. Stadion ini bahkan dianugerahi Stadium of the Year pada tahun 2020 oleh situs Stadium DB. Dengan beragam keunggulan yang dimilikinya, maka stadion ini pantas menjadi salah satu stadion elit di Asia Tenggara.
Boleh Berikutnya adalah pusing-pusing ya. New Shah Alam Stadium di Selangor, Malaysia. Stadion legendaris milik Malaysia, yaitu Stadion Shah Alam, akan tampil dengan wajah baru pada tahun 2026. Baru ini. Stadion kebanggaan rakyat Selangor ini akan menjadi stadion tercanggih di Malaysia, bahkan Asia Tenggara. Kapasitas Stadion Shah Alam yang baru akan dapat menampung 45.000 penonton. Dengan dilengkapi fasilitas dan teknologi yang canggih, seperti atap yang bisa dibuka tutup otomatis, lapangan yang bisa digeser keluar, hingga Wow. teknologi pendingin yang akan ada di celah-celah tribun penonton. Ada AC. Teknologi-teknologi ini hadir karena Stadion Shah Alam dirancang agar multifungsi. Contohnya, seperti berubah fungsi dari stadion sepak bola menjadi stadion tenis. Wah, Sungguh ide yang anjay. brilian. Tak hanya itu, kawasan Stadion Shah Alam juga akan diubah menjadi kawasan yang terintegrasi. Sehingga Stadion Shah Alam akan mudah diakses dan dijangkau oleh para pengunjung. Dengan beragam keunggulan ini, bukan tidak mungkin Stadion Shah Alam akan dapat menggelar Piala Dunia di masa depan. Wah, gila nih. Malaysia ini memang gila teknologi nih. Tarapnya itu udah tarap dunia, gitu. Tengok ini, stadion bukan hanya atap saja, bahkan boleh bertukar-tukar. Boleh menjadi bola sepak, boleh menjadi tenis. Wah, ini kalau Indonesia tengok video ini, saya rasa dia orang hanya terdiam dan juga gigit jari, gitu. Karena belum ada ya di Indonesia yang secanggih ini. Jadi kita tengok tadi itu Indonesia memang belum ada. Kalau Thailand dah ada lah, tapi tempatnya itu Thailand hanya boleh menampung 32.000 jiwa. Tapi kalau Malaysia sampai 40.000. Wajar ya kalau memang tiket stadion bola sepak ini memang agak mahal. Ternyata modalnya itu bukan main-main, bukan kaleng-kaleng, geng ya. Dan yang agak-agak ya, geng, agak-agak stadion terbaru yang berada di Shah Alam itu memakan modal berapa ribu ringgit, geng, ataupun berapa triliun rupiah Indonesia. Kita tengok dulu kapasitas dan juga modal yang diorang keluarkan dan apakah nanti akan mendapatkan keuntungan besar. Kita tengok dulu video yang berikutnya. Sebentar lagi, negara Malaysia akan memiliki stadion baru yang bukan hanya megah, tapi juga dilengkapi teknologi-teknologi canggih di dalamnya. Stadion itu adalah New Shah Alam Stadium. Wah. Biaya membangun stadion ini adalah 3,28 miliar ringgit atau setara 12 triliun rupiah. Wow. Stadion ini dirancang oleh Populus yang sudah berpengalaman membangun stadion canggih di seluruh dunia. Teknologi-teknologi di dalam Stadion Shah Alam ini pun dibuat bukan sekedar untuk gaya semata, namun juga untuk menjadikan Stadion Shah Alam agar bisa digunakan untuk berbagai Boleh fungsi dan menjaga digeser. kenyamanan penonton. Maka kehadiran stadion ini nantinya akan dijuluki sebagai stadion tercanggih di Asia Tenggara. Wow, tercanggih Nah, se-Asia untuk itu, Tenggara. inilah 5 teknologi canggih yang akan ada di New Shah Alam Stadium, Malaysia. Oh, masih dalam pembangunan ini ternyata ini ya. Akan dibuatkan seperti target Malaysia, gila. Pertama, atap membran tetap. Stadion baru Shah Alam akan dilengkapi atap membran yang menutupi seluruh permukaan atap stadion. Bukan sebagian, melainkan sepenuhnya. Oh, Jadi nantinya sepenuhnya. tidak ada lubang di atap Stadion Shah Alam, Wow. melainkan seluruhnya ditutupi oleh material membran yang tembus cahaya. Hmm. Bentuk atap Stadion Shah Alam seperti kubah raksasa, namun dengan berat yang ringan, tipis, dan sangat kuat. Hmm. Keuntungan lain yang menjadi keunggulan desain atap seperti ini adalah membuat Stadion Shah Alam dapat digunakan untuk berbagai fungsi. Jadi, bukan saja digunakan untuk sepak bola, namun juga bisa digunakan untuk konser, pameran, hingga olahraga tertutup seperti tenis dan bulu tangkis. Ah. Teknologi atap membran semacam ini sudah banyak digunakan di stadion kelas dunia, seperti Allianz Arena di Jerman, serta Tokyo Dome di Tokyo, Jepang. Hmm.
Ini rupanya kelas Eropa nih, gila. Berikutnya adalah salah satu teknologi yang paling keren di Stadion Shah Alam, yaitu sliding pitch atau lapangan yang bisa digeser. Oh, Ya, rumput stadion ini nantinya bisa digeser keluar dan masuk secara otomatis. wah gila. Jadi ketika Gila stadion nih. digunakan untuk konser musik besar atau acara non-olahraga, rumput asli tidak akan rusak. Hmm. Rumput bisa digeser keluar untuk mendapat cahaya matahari penuh, sehingga Hmm. rumput tetap terjaga karena dapat melakukan fotosintesis dengan maksimal. Teknologi sliding pitch di dalam Stadion Shah Alam ini akan menggunakan sebuah platform di mana struktur lapangan diletakkan di sebuah struktur besar yang bisa bergerak maju dan mundur. Las Vegas. Platform ini memiliki rel dan roda agar bisa menggerakkan lapangan dengan aman dan rata. Hmm. Sistem ini dirancang sangat kuat untuk menahan beban tanah dan rumput serta instalasi di bawahnya. Wah, gila. Teknologi sliding pitch ini memiliki banyak keuntungan. Di saat stadion konvensional harus sibuk menutup dan menggulung rumput, New Shah Alam Stadium nantinya hanya perlu memindahkan lapangan keluar. Oh. Teknologi ini akan mempersingkat waktu dan meminimalkan perawatan rumput karena rumput Hmm. menjadi tak tersentuh. Oh gitu, oke. Teknologi ini sebelumnya hanya ada di stadion elit seperti Tottenham Hotspur Stadium di London dan Allegiant Stadium di Amerika Serikat. Wah, kelas Jadi dunia bayangkan, cuy. nantinya penonton di Malaysia dan Asia Tenggara bisa menikmati kecanggihan yang sama. Ah, anjay. Selanjutnya ada humidity control atau sistem pengendalian kelembapan. Hmm. Iklim di Asia Tenggara khususnya di Malaysia yang tropis, panas, lembab dan sering hujan deras membuat Ya, faktor kelembaban dapat merusak rumput hingga mengganggu kenyamanan penonton di dalam betul. stadion. Maka dari itu, di Stadion Shah Alam nantinya akan dilengkapi sensor pintar humidity control yang dapat mendeteksi kelembapan udara dan tanah secara real time. Hmm. Sistem ini akan menyalakan ventilasi atau pendingin untuk menjaga kondisi di dalam stadion tetap stabil. Sistem ini sangat berguna bagi para pemain asing jika bermain di stadion ini. Bagi mereka yang belum terbiasa dengan iklim tropis Malaysia, kelembapan yang terlalu tinggi akan sangat mengganggu performa atlet yang berasal dari wilayah subtropis. Oh. Selain untuk para pemain, humidity control juga berguna untuk rumput. Artinya, rumput akan selalu dalam kondisi ideal untuk sepak bola profesional. Dan udara di dalam stadion tetap nyaman meski cuaca di luar sedang ekstrim. Seating cooling system di bawah kursi. Masih berkaitan dengan cuaca Malaysia, jika Hmm. cuaca sedang sangat panas, New Shah Alam Stadium memiliki teknologi agar tetap membuat penonton nyaman di dalam stadion yang full tertutup atap ini. Teknologi ini adalah seating cooling system atau sistem pendingin di kursi penonton. Seating cooling system ini langsung diinstalasi di setiap tribun penonton. Jadi di bawah kursi penonton akan menghantarkan hawa dingin ke arah depan sehingga area penonton lebih sejuk di tengah cuaca yang panas. Oh, ada AC, geng. Sebenarnya teknologi ini sudah diaplikasikan di Singapore National Stadium. Hmm. Karena memiliki cuaca yang panas pada musim kemarau, Hmm. stadion milik Singapura ini menginstalasi sistem pendingin di tribun penonton dan terhubung dengan sistem pendingin raksasa yang ada di kawasan stadion. Hmm. Hawa dingin ini akan langsung keluar dari celah-celah tribun penonton. Emang nyaman ya. Namun meski begitu, masih belum diketahui gambaran detail tentang sistem pendingin yang akan ada di Stadion Shah Alam ini. Hmm. Ada lagi. New Shah Alam Stadium akan dilengkapi underground water storage system atau sistem penyimpanan air bawah tanah. Oh, Kawasan Stadion ini Shah apa Alam ini, Bang? sebelumnya pernah dihantam banjir hebat yang melumpuhkan kawasan di sekitarnya. Oh, gitu. Oleh karena itu, New Shah Alam Stadium dirancang memiliki beberapa teknologi untuk mengantisipasi bencana banjir ini. Oh, gitu. Oke. Di antaranya adalah underground water storage system
dan retention pond. Underground water storage system berfungsi sebagai tempat penyimpanan air bawah tanah untuk menampung limpahan air hujan saat terjadi hujan besar. Selain itu, kawasan Stadion Shah Alam yang baru juga akan memiliki retention pond atau kolam penahan seluas 4 hektar sebagai salah satu infrastruktur penahan air hujan di kawasan sekitar Stadion Shah Alam. Jadi, teknologi ini diharapkan dapat mengatasi masalah banjir yang pernah terjadi di kawasan Shah Alam ini. Oke, mantap nih. Nah, itulah 5 teknologi canggih yang akan hadir di Stadion baru Shah Alam Malaysia. Akan Dengan hadir. semua kecanggihan ini, Shah Alam Stadium yang baru bukan hanya sekadar arena olahraga, tetapi benar-benar ikon teknologi dan arsitektur modern di Asia Tenggara. Itulah geng, sekali lagi saya ucapkan, dah berulang-ulang sebetulnya saya ucapkan, jangan remehkan Malaysia. Tengok nih, keseriusan Malaysia membuat stadion elit ini. Ini ya, kalau orang Indonesia tengok hanya gigit jari geng. Kita saat ini memang masih menjadi penonton, tapi dengan pikiran kita yang sangat positif, semoga di next time, di tahun depan ataupun tahun ini, semoga Indonesia juga boleh membuat stadion elit serupa di Malaysia dan dah sekelas Eropa. Semoga saja ya, kita berdoa juga, apa salahnya ya kan. Ya, meskipun Indonesia ataupun netizen Indonesia dan juga Malaysia ini jadi bergaduh, tapi kalau saya minta itu ya doa, saya rasa orang Malaysia juga sangatlah tulus dan ikhlas dengan Indonesia, karena begitu sayangnya Malaysia dengan negara kita Indonesia. Meskipun sering dapat kecaman, sering dapat hinaan, tapi itu udah hal biasa lah, macam abang adik. Kita boleh mencontoh, banyak mencontoh tentang negara jiran di Malaysia dari teknologi-teknologi, dan ini menguntungkan negara dan juga membawa nama harum negara, geng. Kuncinya hanya satu, sebetulnya kita boleh buat-buat aja. Kuncinya hanya satu. Apabila koruptor di negara kita itu tak ada ataupun diberantas, saya rasa cepat terjadi juga, cepat boleh buat stadion elit serupa yang berada di Malaysia. Macam mana orang sebagai rakyat biasa? Akankah orang nak mendoakan kita semua agar Indonesia boleh maju bersama menjadi negara berkembang macam serupa Malaysia? Coba tulis di kolom komentar dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada tutur kata saya yang kurang baik ataupun ada yang kurang sopan ataupun bahkan ada yang kurang detail mengenai video ini, boleh juga tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.